Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk peserta webinar pelaporan SPT tahunan Yayasan dan LSM dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan yang diselenggarakan oleh KJA FNIMA Sukmasari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adit Kanza. Saya yang bertugas sebagai MC pada sesi webinar pagi ini. Dan alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baiklah. Selanjutnya saya akan memperkenalkan video profil dari KJA FNIMA Sukmasari selaku penyelenggara acara ini. Berikut videonya. Baik, sekilas kita sudah saksikan bersama ya video profil dari KJA FNIMA Sukmasari. Sebelum kita masuk ke acara inti, saya ingin memperkenalkan profil moderator kita pada hari ini, yaitu Ibu Ernima Sukmasari selaku Eksekutif Direktur dari KJA Ernima Sukmasari. Ibu Ernima Sukmasari sendiri beralamat rumah di Jalan Simping RT 3 RW 2 Sidomoyo Godean. Berikut data dirinya, nomor telepon beliau 0813 9141 7743. Untuk email beliau sendiri kja.erinmasmaksari@gmail.com. Ada blognya juga ya, bisa diakses melalui kja.erinmasmaksari.wordpress.com. Untuk riwayat pendidikan beliau sendiri, beliau menempuh pendidikan Universitas Sumatera Utara untuk prodi S1 akuntansi ya. Judul skripsinya Sistem Pengendalian Internal dari Perspektif Islam. Beliau juga melanjutkan studinya Magister Akuntansi S2-nya di Universitas Gadjah Mada dengan judul tesisnya Pengembangan Desain Sistem Pengendalian Manajemen untuk mewujudkan aksesibilitas keunggulan institusi. Berikut juga pengalaman organisasi beliau. Nah, beliau juga mengikuti berbagai pelatihan kursus terkait profesi. Nah, beliau juga riwayat pekerjaannya ya, pertama kali memulai karir pada kantor akuntan publik Erwin Abu Bakar di Medan, lalu di Pusat Studi Akuntansi Sektor Publik Yogyakarta, Andamasari Mulia Group Yogyakarta, dan sekarang bekerja di Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dan kantor jasa akuntan FNIMA Sukmasari. Untuk sertifikasi profesi sendiri, beliau telah menyelesaikan Charter Akuntan dari Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2013 dan ASEAN Charter Professional Akuntan pada tanggal 31 Januari 2018. Sekilas kita telah saksikan profil dari Ibu Ernima Sukmasari sendiri. Baik, untuk tidak memperlama waktu ya, saya persilakan untuk Ibu Ernima Sukmasari. Pada Ibu, waktu dan tempat kami aturkan.
Bapak Ibu, suaranya sudah jelas belum? Sudah, Bu. Ya, baik. Ya. Terima kasih kepada saudara MC, saudara Adit Kanza yang bertugas sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Roy Marfianto, AKSIE MSI, kemudian Bapak Ibu peserta yang berasal dari berbagai profesi, kalangan. Ada Bapak Ibu dosen dari Universitas Jember, dari UTY Yogyakarta, dari Unjani, kemudian dari berbagai universitas kampus lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Hadir juga rekan KJA, ada KJA Irianto dan KJA Kartika Cemerlang Yogyakarta. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Kemudian pengurus yayasan dan staf keuangan dari berbagai yayasan dari Yogyakarta, kemudian ada yang dari Papua juga, sangat jauh sekali. Kemudian dari Jember, dari Sawah Lunto juga ada, Sumatera Barat. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas antusiasme pada pagi hari ini. Dan tidak lupa yang kami banggakan, mahasiswa. Banyak mahasiswa yang hadir pada hari ini ingin turut belajar terkait perpajakan. Bagi Bapak Ibu yang bergerak di dalam yayasan, tentu kewajiban perpajakan ini tidak lepas dari aktivitas kita kesehariannya. Jadi organisasi non-laba memiliki berdasarkan undang-undang memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sekaligus untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Nah, pada pagi hari ini yang cerah ini kita akan didampingi oleh narasumber kita yang sudah memiliki pengalaman di dalam bidang perpajakan yang tidak diragukan lagi kompetensinya. Baik, untuk bagi para mahasiswa, tentu webinar pada pagi hari ini menjadi pemantik ya untuk selalu bersemangat dalam memperluas wawasan, kemudian keahlian, keterampilan, kompetensi di dalam bidang perpajakan. Karena bila Anda semua memiliki kompetensi dalam bidang perpajakan, itu akan menjadi nilai plus, nilai tambah, juga bisa menjadi keunggulan kompetitif bagi rekan-rekan mahasiswa untuk bisa berkiprah setelah menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Oke. Semoga kewajiban perpajakan ini tidak sekedar kita menggugurkan kewajiban, tetapi aktivitas kita untuk memungut, melaporkan, kemudian menghitung, memungut, melaporkan pajak, itu menjadi kontribusi positif kita untuk turut serta membangun, untuk turut serta mewujudkan Indonesia yang lebih baik pada masa yang akan datang. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan membacakan CV narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, nama lengkap Bapak Roy Marfianto, AK MSI CA. Beliau lahir di Surabaya. Saya sudah diwanti-wanti 1 menit lagi. Beliau lahir di Surabaya dan beliau mewarisi semangat Bung Tomo ya. Kemudian beliau memiliki agak naik lagi. Beliau menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1996. Tentu rekan-rekan mahasiswa di sini belum lahir ya pada waktu itu. Dengan IPK sangat baik sekali, 3,78, dan melanjutkan studi di Magister Sains, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UGM,
dengan IPK juga hampir sempurna 3,9. Ya, sedangkan rekam jejak pendidikan non formal, beliau mengikuti kursus singkat tentang International Taxation and Tax Treaty Implementation among Asia Countries di International University of Japan di Niigata pada tahun 2010. Dan juga beliau melanjutkan kursus singkat tentang Innovation Teaching Method for Training and Education di Universitas di Amsterdam. Dan diklat di dalam negeri, yakni implementasi akuntansi berbasis akrual bagi Satker di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Kemudian ada beberapa diklat lainnya tentang perpajakan dan anggaran. Selanjutnya rekam jejak profesional beliau sebagai tenaga ahli kelembagaan Komisi B DPRD Kabupaten Sleman sejak Februari 2016 sampai sekarang. Beliau juga pernah berpengalaman sebagai auditor di Direktorat Jenderal Pajak dan Widya Suara di Pusdiklat Pajak di Kemenkeu. Kemudian sekarang ini beliau berkiprah sebagai dosen akuntansi dan pajak di Unjani, Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta, dan berbagai kampus lainnya di Yogyakarta seperti di UGM, UII, UKDW, AAYKPN, dan beliau juga sebagai trainer di kursus yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Yogyakarta. Nah, beliau juga berpengalaman sebagai trainer di berbagai training keuangan dan pajak. Nah, beliau selain sebagai training, beliau juga menjadi konsultan atau periset. Nah, demikian banyak sekali kiprah yang telah beliau jalankan sampai sekarang. Okay. Nah, beliau juga pernah menjadi auditor tadi di Kantor Pelayanan Pajak Masuk Bursa Jakarta dan auditor pajak di KPP Surabaya. Baik, terima kasih kepada Bapak Roy yang telah bersedia menemani dan mendampingi kita pada pagi hari ini untuk sharing terkait perpajakan dan pengalaman beliau yang luas di bidang perpajakan. Waktu kami serahkan kepada Bapak Roy. Monggo Pak Roy. Ya, terima kasih Bu Ernima, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta dan mungkin penggemar pajak di sini. Pagi hari ini kita bisa bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, tidak kurang satu apapun. Nah, sekali lagi terima kasih kepada Bu Ernima dan rekan-rekan di KJAES yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersilaturahmi yang pertama, yang kedua untuk berbagi pengalaman, mungkin berbagi sedikit ilmu di kesempatan 1 jam ke depan, atau barangkali mungkin kurang dari 1 jam kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini hadir di webinar atau webinar series nih yang diselenggarakan oleh KJAES yang mungkin nanti akan berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah diperkenalkan, mungkin saya tidak akan memperkenalkan diri lagi. Langsung saja saya mau membicarakan beberapa hal terkait dengan pajak. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya boleh jadi pada pertemuan singkat ini kita tidak akan menyampaikan hal yang terlalu detail ya. Jadi mungkin saya akan memberikan beberapa hal yang menurut saya penting dalam rangka untuk memberikan kerangka pemahaman terkait dengan pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Karena bagaimanapun situasi seperti sekarang itu membuat orang lebih sensitif lagi pada pajak, satu hal. Hal yang lain mungkin dari sisi negara juga butuh support gitu ya, dari konteks pemenuhan APBN ya. Satu hal yang lain memang undang-undangnya sudah dan masih berlaku. Maka mau tidak mau sebagai wajib pajak ada kewajiban-kewajiban yang mesti dipenuhi. Namun juga demikian sebagai wajib pajak kita tidak perlu takut maupun tidak perlu merasa terlalu khawatir yang berlebihan terkait dengan masalah pemenuhan kewajiban ini. Karena memang sebenarnya dalam berbagai sisi saat ini pajak sudah mempunyai ketentuan hukum yang baik maupun layanan yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Nah, sementara memang di masyarakat kadang ada berbagai rumor yang kurang tepat gitu ya. Jadi mungkin hari ini saya bisa membagi pengalaman dari dua sisi, mungkin satu saat nanti ya, karena saya pernah menjadi auditor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tapi hari ini saya berkiprah di sektor yang lain, tidak lagi menjadi auditor. Nah, mungkin pengalaman di dua tempat itu akan bisa membantu Bapak Ibu memahami dengan benar bagaimana pajak ini dikenakan sebagai sebuah kewajiban bagi wajib pajak. Baik, saya yakin karena ini kebanyakan yayasan ya, saya pikir atau LSM nanti organisasi nirlaba atau organisasi non laba. Saya sharing screen dulu. Bentar, mohon ditunggu. Oke, sudah kelihatan ya Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat di layar. Sudah jelas, Pak. Oke, baik. Jadi judulnya pajak untuk organisasi nirlaba. Nah, biasanya pertanyaan yang muncul ke saya kalau saya berhadapan dengan teman-teman yayasan gitu ya, atau teman-teman organisasi yang disebut organisasi yang non-profit oriented atau nirlaba dalam bahasa Indonesianya, saya sering ditanya ini sebenarnya kena atau enggak sih pajak gitu ya. Nah, jadi dalam konteks undang-undang, nah saya bicaranya pakai undang-undang saja Bapak Ibu. Kalau kita bicara terkait dengan yayasan, pada dasarnya, mohon maaf ini kita bicara tentang wajib pajak yang jenisnya badan. Nah, maka yayasan di sini itu terkategori sebagai wajib pajak badan. Jadi tidak ada bedanya. Nah, ini. Jadi kerangka berpikir yang pertama itu adalah kalau kita bicara yayasan dalam cara pikir undang-undang pajak yaitu undang-undang KUP nomor 28 tahun 2007 ya, yang nanti mungkin akan diperbarui dengan turunan PP dari Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Yayasan ini nggak dibedakan, setara dia dengan apa yang dikenal dengan istilah PT misalnya, CV, firma, orsospol, organisasi politik atau partai politik dan seterusnya. Karena menurut undang-undang dia adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Nah itu. Jadi bahasa yang dipakai oleh pajak hanya dua untuk membedakan siapa yang akan dipajaki itu adalah satu orang pribadi, kedua adalah badan. Nah, yayasan adalah badan. Maka seluruh kewajiban maupun hak sebagai wajib pajak itu pada prinsipnya tidak berbeda dengan badan yang lain. Even itu ketika kita bicara badan yang berorientasi profit seperti PT, CV, firma. Nah, gitu. Jadi ini kerangka yang harus dipahami dulu. Karena kalau enggak nanti di luar rumorsnya jadi apa namanya isu-isunya jadi berkembang tidak sesuai dengan ketentuan. Wah, kita kan bukan profit nih, masa dipajeki, nah gitu. Ya, kita kan organisasi sosial nih, masa dipajeki, nah gitu. Nah, maka saya apa namanya? Saya pastikan kepada Bapak Ibu, bukan saya yang ngomong, tetapi ini bisa dicek di pasal 1 angka berapa saya lupa ya. Undang-undang KUP, monggo silahkan nanti dibuka bahwa yang namanya yayasan atau organisasi not for profit atau organisasi nirlaba itu adalah status hukumnya di dalam pajak adalah berbentuk badan. Nah, karena dia badan, sebagaimana badan bentuk yang lain, maka melekatlah seluruh kewajibannya. Ya. Jadi kalau kita bicara kewajiban, maka kita bicara terkait dengan satu, yaitu kewajiban untuk mendapatkan NPWP. Saya yakin kalau di sini sudah punya NPWP berarti sudah selesai. Begitu kewajiban NPWP itu sudah ditunaikan, muncullah kewajiban yaitu melakukan pembukuan. Nah, pembukuan ini yang dalam bahasa simpel sebenarnya kita sebut sebagai laporan keuangan. Nah, nanti itu KJA ES ini salah satu yang punya kompetensi lah untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang memang itu dibutuhkan pajak. Setelah menyusun pembukuan, barulah dia kemudian melakukan
perhitungan pajak. Ada dua jenis perhitungan pajak. Yang pertama adalah melakukan kewajiban potong pungut kalau dia memberikan penghasilan kepada pihak ketiga. Contoh misalnya, yayasan mempunyai staf. Stafnya digaji. Maka gajinya itu menjadi objek pajak. Yang melakukan pemotongan adalah yayasan sebagai pemberi kerja dan kemudian disetor ke negara melalui yayasan. Nah, begitu ya. Yang ketiga, yang keempat, kewajibannya adalah selain tadi potong pungut, yaitu adalah membayar. Membayar yang dimaksud bukan membayar, menghitung pajaknya sendiri, yaitu pajak akhir tahun. Dalam hal ini adalah pajak yang dihitung nanti melalui SPT tahunan. Jika memang ada apa istilahnya, penghasilan yang harus dikenakan pajak. Nah, jadi hal kedua yang ingin saya sharing menampik atau mengantisipasi isu-isu di luar. Jadi begini Bapak Ibu, tidak semua nantinya yayasan yang ber-NPWP, meskipun dia sudah ber-NPWP, atau organisasi lain yang ber-NPWP, seperti misalnya LSM yang punya badan hukum berupa perkumpulan gitu ya dan seterusnya, meskipun dia punya NPWP, bukan berarti kemudian dia otomatis membayar pajak, tidak begitu. Urusannya nanti harus dihitung dulu apakah ada pajak yang mesti dibayar. Nanti kita lihat cara teknik menghitungnya. Nah, terakhir barulah disebut kewajiban yang namanya lapor. Jadi kalau sudah ada NPWP harus punya pembukuan itu, nanti bisa dicek di pasal 28 Undang-Undang KUP bahwa badan itu harus punya pembukuan untuk urusan pajak. Dia potong pungut sekaligus melakukan penyetoran pajak sendiri, dan kemudian terakhir adalah pelaporan. Nah, pelaporannya bisa bulanan dan bisa tahunan. Nanti silakan ditanyakan kalau ada hal yang tidak dipahami. Nah, saya langsung saja dalam konteks penghasilan. Sebenarnya ketika kita bicara tentang pajak, ya, cara ngitungnya itu sederhana. Kalau bisa dikatakan, ini karena waktunya 50 menit ya, saya tidak urut slide. Nanti mudah-mudahan kalau ada yang mau tanya silakan. Langsung saya masuk ke sini. Jadi hitung pajak itu pada dasarnya ada teknik seperti ini. Ya. Saya katakan di sini adalah wajib pajak badan. Jadi saya nggak akan nyebut yayasan, nggak akan nyebut perkumpulan, karena tadi di awal saya sudah katakan undang-undang mengatakan yayasan pada prinsipnya sama dengan badan hukum yang lain. Maka saya ambil dulu yang generalistiknya dulu, yaitu dia wajib pajak badan. Jadi include di sini yayasan. Nah, apa yang mau dipajaki menurut undang-undang yaitu penghasilan. Nah, apa saja jenis penghasilan yang akan dipajaki? Nanti kita bisa belajar dengan melihat pasal 4 Undang-Undang PPH. Jadi monggo bagi Bapak Ibu di sini, ini adalah cara kita untuk memandu arah pikir kita agar tidak bingung. Jadi badan yang dipajaki namanya penghasilan. Penghasilan yang seperti apa? Penghasilan yang tertulis di pasal 4. Ya. Pasal 4 Undang-Undang PPH, yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Nah, pasal 4 ini nanti ada pasal 4 ayat 1, yaitu penghasilan yang dikenakan sebagai objek pajak. Ada pasal 4 ayat 2, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final. Dan ada pasal 4 ayat 3, yaitu penghasilan yang bukan menjadi objek pajak. Nanti kita lihat ya secara sekilas satu persatu. Kemudian penghasilan itu akan dikurangi dengan biaya. Nah, biaya-biayanya ada dua, diatur di paling enggak dua pasal utama, 6 dan 9. Nanti bisa dibaca juga. Ketemulah laba, ini masih laba akuntansi. Kemudian sebelum laba akuntansi ini dihitung menjadi laba pajak, dia ada satu step yang dibuat oleh akuntan nih biasanya, atau mereka yang sudah belajar pajak. Namanya koreksi fiskal. Kenapa harus ada koreksi fiskal? Karena tidak semua penghasilan dan tidak semua biaya yang sudah dihitung dengan proses akuntansi itu diakui oleh undang-undang. Jadi perlu diingat Bapak Ibu, bicara pajak itu bukan bicara katanya Pak Roy. Bicara pajak bukan bicara katanya Bu Ernima sebagai Chief Eksekutif di KJAES.
bicara pajak bukan bicara katanya Dirjen Pajak, tetapi bicara pajak adalah bicara tentang peraturan perundangan. Nah, oleh karena itu bagaimanapun suatu saat nanti jika Bapak Ibu sudah berinteraksi dengan pajak, ya tetap harus kembali membaca atau mau untuk mempelajari undang-undang. Nah, kalau misalnya tidak ada waktu ya serahkan saja kepada expertnya gitu ya. Artinya setelah kita melakukan koreksi fiskal atau penyesuaian antara akuntansi dengan pajak, timbullah yang namanya penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak ini adalah jumlah yang akan dikenakan pajak sesuai dengan tarif. Tarifnya berapa? Nanti ada tarif pasal 17, ini saya tulis. Ada juga tarif pasal 31E, tapi 31E itu hanya untuk yang berbentuk PT dan CV. Maka kalau hari ini saya berbicara dengan Bapak Ibu yang mengelola yayasan atau organisasi selain PT dan CV serta firma, itu maka dia akan dikenakan pasal 17, yaitu 25%. Ya, nanti kita lihat. Kemudian nanti ada namanya kredit pajak. Nanti kredit pajak ini adalah pajak-pajak yang dipotong oleh pihak ketiga yang berhubungan dengan Bapak Ibu nanti. Nah, maka di akhir tahun sebuah yayasan atau sebuah perkumpulan atau sebuah partai politik, misalnya gitu ya, ekstrinya, harusnya bisa menghitung apakah dia dalam kondisi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Nah, inilah secara umum cara atau teknik untuk menghitung pajak. Nah, kembali kepada undang-undangnya. Apakah kemudian tidak ada hal-hal yang membedakan secara peraturan terkait dengan perlakuan pajak untuk yayasan? Ada. Jadi kalau kita bicara terkait dengan yayasan, ya, secara khusus yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sebentar saya ganti dulu nih slide-nya. Nah, ini dia. Ya. Jadi kerangka pertama kita harus paham. Satu tadi, bahwa yayasan diperlakukan sama organisasi non-publik lain yang tidak berorientasi profit diperlakukan sama, kecuali undang-undang memberikan aturan lain. Nah, aturan lainnya apa? Ini dia. Salah satunya. Ya, ini sebuah contoh ya. Nanti kita bisa diskusi. Sebuah contoh bahwa pajak memperlakukan khusus untuk siapa? Lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan. Ya, ini yang saya maksud bahwa hari ini saya ingin memberikan contoh bahwa ketika orang bicara pajak, dia tidak bicara tentang pendapat saya. Jadi saya dalam hal ini kapasitas saya memang pengajar di dunia pajak, tetapi apa yang saya ajarkan harus punya basis. Sebenarnya seperti ini saya ungkapkan saja ke Bapak Ibu. Nih, ada PMK-nya nomor 68 tahun 2020. Jadi kalau saya ditanya, Pak Roy, apakah yayasan itu kena pajak? Saya bilang secara umum kena. Iya. Gitu. Pak, yayasan saya ini yayasan pendidikan. Oh, nah baru. O-nya apa? Tunggu, Pak, Bu. Ini ada peraturan nih. Ya, PMK 68 tahun 2020. Kalau Bapak Ibu bergerak di bidang pendidikan dan atau bidang penelitian, saya langsung buka ya. Saya nggak baca satu-satu dulu, karena waktunya terbatas sekali. Nanti lebih enak diskusi. Pasal 4, Bapak Ibu, saya langsung ke pasal 4 untuk menunjukkan sebuah contoh. Nah, maka bahasa yang dipakai undang-undang bagaimana? Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga, dalam hal ini yang bergerak di bidang pendidikan ya, atau penelitian pengembangan, dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Nah, ya, saya nggak baca bawahnya dulu, saya nggak baca bawahnya. Jadi ternyata begitu. Ketika di awal tadi saya sudah melakukan statement berdasar undang-undang bahwa yayasan itu atau perkumpulan atau apapun namanya, sepanjang dia disahkan punya akte notaris oleh pajak dianggap sebagai badan. Badan punya kewajiban. Kewajibannya apa? NPWP dan seterusnya tadi.
Maka kalau saya ditanya oleh teman-teman yayasan dan seterusnya itu yang tidak berorientasi profit, apakah yayasan saya bergerak di bidang sosial, ngelola panti, ngelola anak jalanan segala macam, itu kena pajak, Pak? Saya bilang ya dulu. Nah, baru kemudian kita cari apakah ada perlakuan khusus untuk lembaga-lembaga yang memang sudah diatur oleh undang-undang. Contohnya dalam hal ini adalah yayasan yang bergerak atau lembaga yang bergerak atau badan yang bergerak di sektor pendidikan maupun di bidang penelitian dan pengembangan. Apa perlakuan khususnya? Objek pajak penghasilannya dikecualikan. Apa objek pajak yang dikecualikan? Sisa lebih. Jadi kalau kita nyusun pembukuan itu atau laporan keuangan dengan menggunakan misalnya PSAK 45 mungkin ya, Bu R5 kalau atau etap gitu misalnya, itu akan ada namanya sisa lebih. Kalau di yayasan kan tidak menggunakan istilah laba ya, sisa lebih. Nah, maka sisa lebihnya itu tidak dijadikan objek pajak. Oh gitu, jadi enak dong, nanti dulu. Nah gitu kan. Nah, itu fasilitas, tapi tolong dipahami, fasilitas itu diatur dengan rupa, ada syaratnya. Nah ini yang saya maksud, bahwa belajar pajaknya harus komprehensif. Ada syaratnya, syaratnya apa saja? Nanti kita baca. Ya, banyak di sini misalnya disyaratkan untuk digunakan untuk pembangunan. Jadi sisa lebihnya tidak boleh dipakai selain apa yang sudah diatur pajak. Contohnya ini, pajak hanya mengumpulkan sisa lebih digunakan untuk pembangunan dan atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dan jadi syarat utamanya ada 2 ya, kumulatif, tidak boleh satu-satu, dilakukan paling lama dalam jangka 4 tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh. Oh, jadi kalau sisa lebihnya itu tidak dipakai untuk pembangunan, tidak dipakai untuk melakukan penelitian pengembangan, berarti gimana? Ya fasilitasnya gugur. Artinya objek pajak penghasilannya akan dikenakan pajak. Nah, begitu, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang nanti harus kita pahami dengan benar. Nah, maka nanti peraturannya sudah ada. Kita hanya perlu mempelajari satu persatu, tidak perlu terburu-buru, sehingga nanti para pengelola pendidikan terutama itu tidak perlu khawatir dalam pengertian bahwa mereka menjalankan bidang yang bukan berorientasi profit, apakah akan dikenakan pajak? Pada prinsipnya menjadi wajib pajak, iya. Penghasilannya adalah penghasilan objek pajak, iya. Tapi ada peraturan yang mengatakan sisa lebihnya bisa menjadi bukan objek jika, nah begitu ya, syarat-syaratnya terpenuhi. Nah itu. Oke, saya stop dulu. Yang ini saya balik lagi ke slide yang tadi Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana dengan yang lain yang bukan bukan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan? Ya sama, kita masuk ke pengertian pertama tadi bahwa dia adalah badan. Nah, namanya badan berarti dia punya kewajiban apa tadi? NPWP, pembukuan, potong pungut, hitung penghasilan yang diperoleh untuk dikenakan pajak akhir tahun dan seterusnya. Sampai laporan ya, laporan SPT. Nah, dengan demikian, maka kita perlu tahu tadi dengan cara hitung yang sudah tadi saya kemukakan di sini. Nah, maka Bapak Ibu tetap yang pertama adalah nyusun laporan keuangan. Dari laporan keuangan itu kita akan tahu. Nah, ini dia. Berapa penghasilannya? Apa toh Pak yang disebut penghasilan dalam pajak? Ya, kita lihat. Dalam pajak yang disebut penghasilan diatur di pasal 4. Ini hanya sekedar saja Bapak Ibu ya. Pengetahuan secara ringkas saja. Jadi pajak menyebut di pasal 4 ayat 1 ya. Kalau bahasa undang-undangnya sih dia menyebut yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Begitu. Kalau Bapak Ibu buka undang-undang sekarang, masih sempat untuk otak-atik sambil mendengarkan saya lewat HP-nya dan seterusnya, bisa diakses Undang-Undang PPH nomor 28 tahun nomor 36 tahun 2008 ya. Bapak Ibu akan lihat di pasal 4 bunyinya adalah yang menjadi objek pajak adalah penghasilan.
Ya, gitu. Penghasilan yang dimaksud adalah tambahan kemampuan ekonomi dan seterusnya. Nah, yaitu, nah maka ada namanya laba usaha, ada royalti, ada keuntungan dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, ini enggak saya apa namanya tulis semua ya Bapak Ibu ya. Hanya sekedar contoh saja bahwa pajak sudah mengatur apa saja yang dikenakan pajak, jenis apa saja yang dikenakan pajak penghasilannya. Karena di situ ada istilah dalam bentuk dan nama apapun. Nah, oke, 4 ayat 1. Apakah ada yang tidak dikenakan pajak? Ada. Nanti bisa lihat di 4 ayat 3. Apa itu jenisnya? Bantuan atau sumbangan. Oh, jadi kalau kita terima bantuan sumbangan, tidak dikenakan pajak dong. Tunggu dulu. Kalau baca undang-undang, jangan dipotong di sini, teruskan. Termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk disahkan oleh pemerintah, yang diterima juga oleh penerima zakat yang berhak, atau jadi kalau yang di Muslim mengenalnya zakat, mungkin kalau di agama dan percayaan yang lain itu dikenal dengan istilah sumbangan keagamaan, namun yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Nah, diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan diterima oleh penerima sumbangan yang berhak. Nah, gitu ya. Ketentuannya diatur atau berdasar peraturan pemerintah. Saya ambil contoh langsung saja. Ya, saya ambil contoh langsung. Karena saya Muslim, saya gunakan contoh masjid ya dalam hal ini. Masjid itu ada di bawah pengelolaan yayasan. Misalnya namanya yayasan amal apa gitu ya, misalnya. Nah, yayasan amal ini kemudian mengumpulkan zakat dan memberikan bantuan atau sumbangan. Nah, maka bantuan sumbangan itu harus memenuhi ketentuan ini supaya nanti boleh atau ketika dia menerima dari pihak lain itu tidak dikenakan objek pajak. Artinya apa? Dia sudah terdaftar di pemerintah gitu ya. Berdasarkan peraturan pemerintah. Nanti peraturannya kita cari bareng-bareng karena sudah ada sebetulnya ya. Dan seterusnya. Jadi itulah yang diatur oleh undang-undang pajak dalam hal bukan objek pajak. Kemudian bukan objek pajak lagi seperti apa? Nah, kalau ini sih harta termasuk setoran tunai. Nah, ini urusannya dengan PT atau CV nih, nggak ada terkait dengan yayasan. Karena kalau yayasan nggak ada setoran tunai, pengganti saham itu nggak ada. Penggantian atau imbalan sumbangan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diberikan dalam bentuk natura. Dalam hal ini adalah seperti makan minum ya. Kalau ini lebih banyak ke PT atau CV lah. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini pengaturan-pengaturan yang dibuat oleh pajak yang kalau terkait dengan yayasan atau lembaga non profit itu memang tidak banyak. Ya, tetapi pesan saya sebenarnya bukan masalah itemnya, tetapi apa yang nanti kita harus lakukan itu memang tidak bisa beranjak dari ketentuan undang-undang. Nah itu, ya jadi kalau ada isu, ada rumor, pada prinsipnya kita cek dulu, benar nggak? Ada nggak aturan mainnya? Ada nggak dasar hukumnya? Nah begitu. Ya, maka sekarang saya coba perlihatkan beberapa di antaranya agar kita jadi awam terkait dengan pengertian pajak itu apa. Oke, kalau yang ini nih lebih banyak ya yang di PT atau CV kalau yang pengaturan-pengaturan seperti ini. Nah, kemudian nanti setelah ada penghasilan, Bapak Ibu akan nyusun dikurangi dengan biaya-biaya. Misalnya ya, biaya-biaya di situ nanti ada biaya memberikan honor kepada staf yayasan, memberikan honor kepada stafnya LSM dan seterusnya, bisa. Memberikan beasiswa bisa atau tidak ya. Pada dasarnya bisa, tapi nanti diatur secara rinci beasiswa yang seperti apa nih. Kalau beasiswanya ke luar negeri ya nggak bisa. Beasiswanya dalam negeri bisa. Nah, siapa yang membisanya? Tentu saja peraturan perundangan kembali ya. Oke, gitu. Itu biaya-biaya. Nah, ini yang kita sebut tadi ya. Biaya komersil yang diakui, semua uang yang kita keluarkan pada dasarnya kita sebut biaya. Tetapi apakah boleh dikurangkan dalam konteks penggantian pajak? Nanti dulu. Ada yang boleh, itu yang nanti akan dikurangkan ke pajak. Ada yang tidak boleh karena undang-undang menidakbolehkan. Gitu. Gampangannya seperti itu. Nah, ya, ini biaya-biaya yang boleh ya.
Contohnya ya, biaya pembelian ini lebih banyak kepada sebenarnya pada apa? Organisasi profit ya. Nah, penyusutan mungkin ya, kalau Bapak Ibu yayasannya punya mobil, punya bangunan, nah suatu saat harus disusutkan dan itu boleh mengurangi penghasilan supaya nanti pajaknya tidak besar karena kita memanfaatkan seluruh komponen pengurangan. Kemudian biaya penelitian pengembangan ya, beasiswa magang ya, dan seterusnya, misalnya yayasannya bergerak di bidang apa gitu kan. Ini tidak terlalu berhubungan langsung dengan yayasan ya. Saya skip dulu. Nah, udah. Pada dasarnya itu saja Bapak Ibu. Konteksnya kalau kita ingin bicara tentang yayasan, tentang lembaga-lembaga not for profit atau nirlaba, nah, pahami saja bahwa SOP ya, SOP ya. Pahami saja bahwa secara hukum statusnya, hukum pajak yang saya maksud ya, dia tidak berbeda. Disebut sebagai wajib pajak badan. Maka dia harus membuat laporan keuangan seperti ini, yaitu penghasilan dicatat, seluruh biaya dicatat. Maka nanti ada sisa lebih. Kalau ini saya sebut laba karena orientasinya adalah profit. Tapi kalau yayasan dan seterusnya itu biasanya ada sisa lebih. Sendirian itu Pak Nasruddin. Kemudian nanti kita hitung. Kita hitung dulu, nah baru nanti di akhir kita bisa tahu apakah harus ada pajak atau tidak. Kalau ada sisa lebih ya dikenakan pajak. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada pajaknya. Khusus untuk yayasan yang bergerak di bidang pendidikan atau di bidang penelitian pengembangan, dia tidak perlu menyetor pajak karena sisa lebihnya dikecualikan. Namun syarat dan ketentuan berlaku. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau urusannya dengan yayasan sebenarnya simpel, tidak terlalu banyak hal yang diatur oleh pajak gitu ya. Bahkan di situ diberikan fasilitas yang melekat kepada yayasan tertentu yang bergerak di bidang tertentu. Nah, terakhir kalau ini dijadikan semacam rangkaian dari kewajiban, nanti yayasan-yayasan yang dikenakan pajak, ketika dia menghitung pajak, ada pajaknya, ya dihitung di akhir tahun ada pajak yang mesti dibayar, maka tahun berikutnya, pada tahun pajak berikutnya, contoh misalnya 2019 kemarin ada sebuah yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, misalnya begitu, ya. Nah, dia dapat donor dari donor luar negeri, dia dapat kerjasama dengan pemerintah dan seterusnya. Kemudian dia keluarkan biaya-biaya, nanti di akhir tahun ada sisa lebih. Nah, sisa lebihnya ini dibayarkan pajaknya dengan tarif 25%. Nah, setelah itu, maka di tahun berikutnya, yayasan tersebut harus mulai untuk melakukan penghitungan PPh pasal 25 yang dalam Undang-Undang Pajak ini disebut sebagai angsuran massa atau angsuran bulanan. Nah, maka mulailah dia melakukan kewajiban pembayaran bulanan berdasar kondisi tahun sebelumnya. Nah, maka gampangannya nanti rumusnya tinggal pajak terutang dibagi 12. Nah, Januari ngangsur, Februari ngangsur yang saya maksud adalah membayar bulanan ya sebagai sebuah bentuk kewajiban perpajakan. Nah, baru kemudian di akhir tahun angsuran-angsuran tadi akan diperhitungkan kembali untuk mengurangi pajak yang diperoleh pada tahun tersebut. Nah, ini juga sebuah kewajiban yang melekat ya bagi yayasan yang mempunyai sisa lebih di tahun berjalan. Nah, demikian Bapak Ibu ya. Saya cukupkan dulu penjelasannya agar kita nanti bisa lebih banyak sharing atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah menanti untuk Bapak Ibu tanyakan agar lebih komprehensif pemahamannya. Monggo silahkan saya kembalikan dulu ke Bu Ernima sebagai moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Roy. Dari penjelasan Pak Roy tadi,
itu sebenarnya materi yang disajikan pada hari ini harusnya kalau dalam perkuliahan bisa dalam 2 atau 3 kali pertemuan ya Pak Roy ya. Tapi pada pagi hari ini dipadatkan dan Ya, beliau menjelaskan dengan sederhana sekali agar kita semua mudah untuk memahami. Jadi awalnya kita membayangkan, mungkin banyak yang membayangkan pajak itu susah, jelimet, banyak aturan gitu ya. Tetapi kalau kita sudah paham pakem-pakemnya, insya Allah Bapak Ibu semua yang bergerak dalam yayasan atau LSM bisa dengan mudah untuk memenuhi ketentuan perpajakan. Baik, di kolom chat sudah ada 3 penanya. Yang pertama adalah Pak Tony. Bapak Tony mau menyampaikan langsung? Kami silahkan Pak. Diaktifkan video dan audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roy dan segenap panitia yang luar biasa menurut saya pencerahannya pada pagi hari ini. Saya kegiatan saya di UMY ngajar dan saat sekarang ini masih ngajar juga di bidang perpajakan. Pertanyaan saya sebenarnya sudah ada di chatbox, salah satunya di PMK 68 itu di pasal 4 ayat 2. Di situ ada, selain memang dikecualikan ya, ada definisi terkait, mungkin Bapak bisa buka lagi PMK-nya, sisa lebih, ya, definisi sisa lebih, bahwa sisa lebih ini menurut definisi di PMK 68 adalah seluruh penghasilan ya dikurangi dengan seluruh penghasilan dikurangi dengan biaya penghasilannya selain dikecualikan dengan objek pajak, maka itulah yang disebut sisa lebih. Ya, pasal 4 ayat 2 merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dan bukan objek pajak, dikurangi dengan biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara. Nah, kemudian di pasal 3-nya juga disebutkan biaya menagih dan mendapatkan itu termasuk bantuan, sumbangan, atau harta hibahan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Salah satunya mungkin kalau nggak salah di PP 93 ya. Itu jadi biaya bisa sumbangan bisa menjadi biaya kalau memenuhi PP 93. Nah, kemudian yang saya tanyakan dalam implementasinya dalam SPT badan. Itu kan kalau nggak salah di lampiran 4 ada sisa lebih, di situ kita masukkan. Kemudian di lampiran induk itu muncul laba fiskal ya, laba fiskal setelah ada koreksi. Nah, sehingga bisa jadi ketika saya masukkan di sisa lebih ke teknis ya Pak Roy, mungkin maaf sebelumnya. Ini termasuk koreksi fiskal karena definisi sisa lebih dan laba fiskal kan itu definisi yang berbeda. Ketika saya masukkan itu ternyata terjadi kurang bayar Pak. Jadi kalau antara laba fiskal dengan laba sisa lebihnya atau lebih gede laba fiskalnya itu ada selisih menjadi kurang bayar. Apakah itu seperti itu benar atau tidak? Terima kasih Pak. Ya, saya langsung aja jawab meskipun nggak lihat SPT-nya. Jadi nanti masukannya jangan di jangan di di lampiran yang menyatakan terkait dengan adanya laba. Jadi langsung saja masukkan ke, saya lupa yang lampiran berapa yang ada box tentang bukan objek pajak. Jadi nanti isinya lampiran induk itu tidak ada isinya, kosong dia. Karena dalam hal ini sudah dinyatakan sisa lebih itu bukan merupakan objek pajak penghasilan. Jadi dihitung aja langsung. Dihitung langsung, kemudian sisa lebihnya masukkan ke bukan objek pajak, Pak. Jadi nggak akan muncul di lampiran-lampiran berikutnya atau di induknya. Kalau ngisi SPT kan dari belakang ya. Dari lampiran 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya.
Karena ini badan, maka yang dipakai adalah 1770. Nah, insya Allah nanti kalau misalnya pelatih atau bukan pelatihan ya, kalau dicek lagi SPT-nya itu ada boxnya berisi tentang bukan objek pajak. Masukkan aja ke situ, sehingga nggak muncul lagi di lampiran-lampiran berikutnya, sehingga tidak ada lagi kurang bayarnya, gitu. Nanti Mamon. Baik, Pak. Oke, nanti dicoba Pak, kalau misalnya kurang jelas nanti bisa komunikasi lagi lah lewat Bu Ernima, bisa nanti, sehingga nanti bisa bisa kita pandu kalau mau mengisi SPT badan yang versi ya, untuk yayasan ya 1770 tapi untuk yayasan. Karena memang desainnya 1770 itu sebenarnya untuk profit oriented. Namun kita sudah disediakan satu box khusus untuk memasukkan semua informasi terkait dengan jenis penghasilan. Jadi ada penghasilan umum, penghasilan final, ada penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, carilah di situ, masukkan di situ. Karena pasti ada kolom lain-lain. Nah, gitu ya. Ada kolom lain-lain. Masukkan aja di situ, Pak. Udah nanti nggak muncul lagi. Nggak akan terikut ke lampiran-lampiran berikutnya. Ya. Ye. Lanjut mungkin Bu Ernima. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Tony Aris dari UNY. Sebagai informasi tambahan ya Pak Yorro ya, selain mengisi SPT tadi kan untuk yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, itu memang dibebaskan untuk membayar PPh badan, tetapi dengan melengkapi beberapa persyaratan seperti yang tadi sudah disebutkan. Ya. Melampirkan RAB yang menjelaskan rencana investasi terkait pengembangan sarpras ataupun penelitian pengembangan, penelitian, riset dan sebagainya selama 4 tahun ke depan. Ya. Jadi yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan perlu menyiapkan semua kelengkapan yang disyaratkan. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya kami berikan 2 kesempatan lagi penanya. Selain Pak Tony Aris, di sini ada Pak Edi ya Pak ya, Pak Edi Juni Iswanto. Monggo Bapak Edi mau menyampaikan secara langsung, kami silakan. Silakan dihidupkan video dan audionya. Bapak Edi Juni masih hadir? Mungkin langsung aja kali ya. Oh ya, baik. Saya bacakan. Saya pelaku UKM di Jogja. Bagaimana kalau pelaku usaha mikro sudah 6 tahun tidak melaporkan SPT tahunan? Dikarenakan selama 6 tahun itu sakit, jadi tidak berpenghasilan. Demikian Pak Roy. Ya, mohon baik. Penjelasan. Bapak Ibu sekalian, jadi memang benar secara prinsip undang-undang ada kewajiban yang mesti ditunaikan, yaitu tadi ya ada 5 barangkali yang semuanya berdiri masing-masing. Nah, ini terkait dengan kewajiban lapor. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sekalipun Bapak Ibu itu tidak berpenghasilan, memang undang-undang mewajibkan untuk lapor. Jadi gampangnya SPT-nya nihil itu laporkan saja. Kalau sekarang sudah menggunakan ISPT jadi lebih mudah ya, kita tidak perlu ke kantor pajak, cukup membuka ISPT kemudian kita laporkan dan itu selesai. Nah, selama ini memang karena pemahaman yang mungkin belum tepat, dianggap bahwa kalau berpenghasilan saja baru kemudian lapor gitu ya. Tidak. Semua wajib pajak, baik itu berpenghasilan atau tidak, ketika dia punya NPWP, maka dia wajib lapor. Minimal dia yang laporkan adalah SPT tahunannya. Jadi kalau pelaku UKM tidak berbadan hukum berarti orang pribadi, maka laporkan SPT tahunan orang pribadi. Kan saya tidak berpenghasilan Pak, tidak apa-apa, laporkan nihil saja. Ya, nihil artinya tidak ada penghasilan, tetapi data-data lainnya dilengkapi. Nah, bagaimana sekarang kalau sudah 6 tahun tidak lapor? Ini sebenarnya saya perlu tanya kepada beliau yang bertanya ini, apakah pernah menerima surat pemberitahuan? Kami biasanya nyebutnya surat cinta ya, surat cinta dari pajak untuk meminta atau mengingatkan bahwa Bapak Ibu belum lapor. Kalau sekarang misalnya lewat WA,
ya, tidak lagi lewat surat, lewat WA. Nah, kalau 6 tahun itu tidak pernah mendapat laporan atau tidak mendapat pemberitahuan dari pajak, boleh jadi NPWP Bapak itu sudah pada posisi yang disebut NPWP NE. Jadi sudah dinonefektifkan. Gampangannya dibekukan lah gitu ya. Jadi NPWP-nya dibekukan tuh. Karena sudah lewat dari 5 tahun. Nah, ya dianggap dia tidak apa namanya, tidak punya aktivitas, tapi bukan dicabut Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena mohon maaf, syarat punya NPWP itu 2. Yang gampangannya ya, kalau dalam bahasa lapangan hidup, artinya kalau yang namanya ROI itu punya NPWP berarti ROI-nya hidup gitu. Dan berpenghasilan. Jadi kalau saya masih hidup tapi tidak punya penghasilan, NPWP-nya nggak dicabut. Tetapi cukup oleh pajaknya sendiri itu dinonefektifkan karena mungkin saya nggak pernah lapor. Nah, tapi begitu Bapak Ibu sudah punya penghasilan, kemudian ada penghasilannya itu terekam, misalnya bukan ketahuan ya, bahasa ya dah ketahuan lah. Ketahuan di master file-nya di database-nya pajak karena dia punya sistem pengawasan mungkin ya, karena Bapak Ibu mungkin jualannya lewat, kalau sekarang kan online segala macam. Wah, ini kok sudah mulai ada penjualan nih. Yang tadinya NE bisa segera oleh mereka diubah menjadi NPWP yang aktif. Dan kalau ada pajaknya yang tidak dibayar dari transaksi-transaksi yang memang sudah diketahui oleh pajak, maka nanti akan diberikan surat, kalau Bapak Ibu tetap nggak lapor ya, namanya surat pemberitahuan pertama, kemudian ada surat pemberitahuan kedua kalau tidak respon, baru kemudian nanti dikeluarkan namanya surat tagihan pajak untuk menagih denda akibat tidak lapor SPT. Nah, begitu dulu. Jadi prinsipnya karena ini kewajiban yang sifatnya harus, maka ya kita tunaikan sebagai wajib pajak. Bagaimana kalau kita misalnya tidak menunaikan sepanjang tidak ada STP segala macam, sebenarnya ya aman. Aman dalam pengertian Bapak Ibu hanya perlu laporan saja. Tetapi kalau nanti ada ada surat-surat yang datang dari pajak, misalnya surat permintaan atau surat pemberitahuan bahwa Bapak Ibu harus melaporkan, laporkan saja. Tapi kalau tidak ada ya itu pilihan ya, pilihan wajib pajak ya. Apakah tetap mau dilaporkan ataukah tetap menunggu, yaitu pilihan. Prinsipnya pajak kalau sudah harus lapor ya lapor, kalau tidak lapor berarti mereka mengenakan denda. Kalau sudah 6 tahun tapi tidak ada surat menyurat apapun dari pajak, boleh jadi status Bapak Ibu adalah NPWP NE, non efektif. Ya, begitu. Ya, baik Pak Roy. Untuk Pak Edi, apakah sudah jelas jawaban dari Pak Roy? Kami harap sudah dapat mencerahkan ya. Sebagai informasi juga bagi wajib pajak badan yang tidak melaporkan atau terlambat untuk melaporkan SPT tahunan sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP akan diberikan sanksi denda sebanyak 1 juta rupiah ya Pak ya bagi wajib pajak badan dan 100.000 bagi wajib pajak pribadi. Ya. Nah, tapi kita membayarnya setelah mendapatkan STP ya Pak ya. Betul. Surat tagihan pajak. Ya. Jadi kalau belum ada STP sampai dikirimkan ke kita, kita belum dikenakan kewajiban membayar denda. Ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi dengan kita mengetahui, memahami ketentuan perpajakan dan melaksanakan pelaporan SPT ini, kita akan terhindar dari sanksi atau biaya-biaya yang tidak efisien bagi yayasan kita. Demikian Bapak Ibu. Dan untuk pelaporan pajak, seperti tadi kata Pak Roy, kita sekarang ini sudah sangat dimudahkan sekali oleh Dirjen Pajak ya. Sudah ada aplikasi. Jadi kita nanti masuk ke aplikasi DJP, yakni djponline.pajak.go.id. Di situ kita masukkan username, kemudian password kita. Itu nanti ada menu-menu, ada guidance-nya juga untuk laporan. Oke. Pertanyaan berikutnya coba kita lihat. Nah, dari Ibu Diana Dwi Astuti dari STIE Mandala Jember. Oh, apakah materi dapat di-share? Insya Allah nanti materi akan kami share di grup peserta, Bapak Ibu, jangan khawatir.
ini kita masih memiliki waktu untuk berdiskusi dan tanya jawab, mempertajam pemahaman kita terkait pajak yayasan. Silahkan, mungkin di sini ada dari Yayasan Pendidikan dari Ihsanul Fikri juga dari Magelang, kemudian dari Yayasan Abu Bakar, kemudian dari saya lihat dari berbagai yayasan di bidang pendidikan, maupun ada juga yang berasal dari mana ya? PT UMKM. Nah, untuk informasi Bapak Ibu, KJAS akan menyelenggarakan webinar pekan depan tanggal 27 Februari terkait pajak UMKM. Jadi nanti seperti yang ditanya Pak Edi Iswanto akan kita bahas lebih dalam pada pekan depan. Ya, memang hari ini untuk yang yayasan ya khususnya ya, yayasan, atau organisasi not for profit atau yang nirlaba. Ya, benar Pak. Jadi kalau PSAK 45 istilahnya itu masih organisasi nirlaba, tetapi diperbaharui di dalam ISAK 35 itu yang berlaku mulai 1 Januari 2020, istilahnya diganti menjadi organisasi non-laba, dan ada penyesuaian juga terhadap bentuk laporan keuangan menurut ISAK 35 itu. Ya. Nah, jadi rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu pengurus yayasan dan LSM yang hadir pada hari ini, untuk pelaporan pajak itu tidak akan sempurna bila Bapak Ibu belum menyiapkan laporan keuangan sesuai yang disyaratkan dalam undang-undang. Jadi yayasan yang bergerak di bidang apapun itu menurut ketentuan undang-undang wajib menyelenggarakan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan tersebut yang akan dijadikan dasar perhitungan pajak seperti yang dijelaskan Bapak Roy tadi. Jadi dasarnya adalah laporan keuangan, kemudian dari laporan penghasilan komprehensif atau laporan aktivitas, atau kalau di perusahaan komersil itu laporan laba rugi. Nah, dari situ sisa lebihnya yang akan kita olah, mana-mana yang bisa dikurangi atau ditambahkan ya Pak ya, di koreksi fiskal tadi. Nah, Bapak Ibu, monggo, ini kita masih memiliki waktu untuk memperdalam. Silahkan. Sekedar informasi aja ya, Bu Ernima dan Bapak-Bapak sekalian. Jadi kalau di yayasan itu mungkin yang pendidikan sudah cukup paham ya, karena sebenarnya fasilitas ini sudah ada sejak KMK 80 tahun 2010 ya. Tapi yang banyak terjadi di lapangan sebetulnya kalau pas yayasannya kena periksa, itu adalah justru di PPh potong pungut. Jadi kadang-kadang itu yang sering terjadi. Mungkin saya ambil contoh tadi Pak Tony yang dari UMJ. Dalam konteks karena UMJ sudah besar gitu ya. Banyak yang bisa dijadikan objek pajak sebetulnya. Jadi bukan di sisa lebihnya. Justru di pembayaran-pembayaran kepada pihak ketiga. Nah, ini 23, juga Pak, ya, PPh 21 ya. Ini juga perlu diperhatikan oleh pengelola yayasan, terutama yang sudah mempunyai aktivitas yang cukup besar atau banyak ya, dan berinteraksi dengan pihak ketiga, dan interaksinya itu menimbulkan transaksi di sana. Ya, contoh misalnya UMJ ada periset, ada narasumber, dan seterusnya, itu yang perlu diperhatikan ya. Karena kalau tidak motong, yang disalahkan bukan dalam konteks undang-undang ya. Kalau saya bicara disalahkan itu ya sudah, saya buat pakai bahasa yang vulgar aja biar paham. Yang disalahkan oleh pajak bukan yang menerima penghasilan, tetapi dalam hal ini adalah lembaga atau yayasan atau LSM yang memberikan penghasilan kepada pihak ketiga tersebut. Jadi kalau nggak motong ya hukumannya akan menimpa kepada yayasan tersebut. Apa hukumannya? Sanksi. Nah, sanksinya ini yang lumayan besar. Kalau lupa potong pungut ya, maka sanksinya adalah bunga sebesar bukan bunga. Kenaikan ya, kenaikan sebesar 100% dari jumlah yang tidak atau kurang dipotong atau dipungut.
Jadi misalnya saya diundang oleh UMJ nih. Tadi Pak Tony, saya ambil contoh UMJ aja ya, karena Pak Tony yang tadi tanya. Saya diundang UMJ sebagai pembicara narasumber untuk bicara tentang pajak. Kemudian saya diberi honor, katakanlah honornya 5 juta. Harus dipotong pajak 2,5% dari 5 juta. Nah, kalau dipotong pajak 2,5% kan berarti 125.000. Nah, kalau nggak disetor, nggak dipotong, nggak disetor, maka ketika ketemu di pemeriksaan, maka yang dibayar oleh UMJ bukan 125, tetapi 125 ditambah kenaikan 100% berarti 250. Kalau itu terjadinya sekian puluh transaksi atau sekian ratus transaksi, ya kita tinggal mengalihkan. Jadi eman-eman kalau hal seperti ini tidak diketahui. Hanya yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu, selain kewajiban menghitung penghasilan dalam konteks badannya, juga kewajiban untuk melakukan potong pungut terhadap pihak-pihak yang diberi penghasilan. Mungkin itu tambahnya, Bu Ernima, supaya kita menjadi lebih paham dan jelas apa saja kewajiban yang melingkupi sebuah badan ya, dalam hal ini termasuk di dalamnya yayasan dan bentuk-bentuk yang lain, perkumpulan dan seterusnya itu. Gitu. Ya, benar sekali Pak Roy. Pada saat menjelang THR-an itu kita juga sering dapat surat dari KPP mengingatkan agar tidak lupa untuk memotong pajak THR. Betul. Nah, ini tadi ada yang sudah raise hand, Bapak Pak siapa tadi ya? Monggo silakan Pak tadi yang raise hand ingin bertanya. Pak Syarifullah atau Pak Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut? Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Roy, karena sudah seseorang itu memiliki NPWP atau badan sudah memiliki NPWP, walaupun tidak memiliki sisa lebih ataupun tidak berpenghasilan gitu ya Pak ya, bagi orang pribadi, tetap dikenakan kewajiban Pak ya untuk melaporkan. Ya. Jadi tahunan ya SPT-nya. Ya. Yang dilaporkan. Setahunan. Jadi jangan lupa untuk laporan pajak tahunan bagi orang pribadi paling lambat 31 Maret 2020. Kemudian bagi wajib pajak badan paling lambat 30 April 2021 untuk masa pajak tahun 2020. Kami masih berikan kesempatan untuk dua penanya mungkin. Silakan Bapak Ibu. Dari rekan-rekan mahasiswa ini belum terdengar suaranya. Monggo. Ini sangat banyak dari mahasiswa Unjani Yogyakarta, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Dan webinar pada hari ini, kemudian pekan depan, terselenggara berkat kerjasama antara KJA Ernima Sukmasari dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Silakan rekan-rekan mahasiswa, ada yang dari Unjani Jogja, dari UTY, dari UMJ, Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian ada juga yang dari Denpasar. Jadi peserta pada kali ini dari berbagai wilayah Pak Roy di Indonesia. Biasa ya. Ya. Izin tanya lagi, Pak. Monggo, Pak. Ya, monggo. Di dalam ketentuan PMK 68 itu kan termasuk baru dari PMK sebelumnya PMK 80 ya, yang sudah tidak berlaku, di mana di PMK 80 itu atas sarana dan prasarananya itu atas aktifannya dan pensutannya itu dikoreksi, tidak boleh menjadi biaya. Kemudian dihapus di PMK 8 itu dihapuskan. Salah satunya itu. Kemudian tetapi di situ disebutkan juga terkait dengan dana abadi. Nah, sampai dengan saat ini bagaimana untuk mengimplementasi sisa lebih terhadap dana abadi, Pak? Di ketentuannya di mana? Terima kasih, Pak. Ya. Ya, baik, Pak Tony. Jadi PMK 68 ini kan baru muncul di tahun 2020 ya. Nah, sementara seperti biasa
pada saat PMK ini diaplikasikan, memang ada bukan diaplikasikan, dirilis itu sebenarnya nuansanya adalah ingin membantu pemerintah dalam hal ini DJP membantu untuk menciptakan peluang agar yayasan pendidikan itu bisa berkembang dengan kemampuannya gitu. Nah, salah satu yang selama ini dijadikan alat atau sarana untuk berkembang itu adalah ketika yayasan dalam hal ini misalnya seperti yayasan yang besar ya penyelenggara pendidikan itu mempunyai dana abadi. Nah, atas dana abadi kan sebetulnya kalau kita substansikan seperti perusahaan itu kan kayak laba ditahan. Jadi pada dasarnya ketika kita bicara dana abadi dengan substance over form-nya itu kan kalau di orang akuntansi analoginya adalah laba ditahan. Kalau sudah berbentuk dana abadi, maka dana abadinya otomatis bukan bagian dari laba sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. Ya, jadi kalau pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH itu sudah diberi keterangan bahwa yang disebut penghasilan yang dikenakan sebagai objek pajak adalah tambahan kemampuan ekonomi yang dapat digunakan untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan dengan nama dan bentuk apapun baik berasal dari dalam maupun luar negeri sebagai berikut gitu ya. Jadi di situ ada A sampai sekian. Nah, kita masukkan saja ke ketentuan itu, ke definisi itu. Jadi kalau memang clear statement-nya adalah dana abadi, ini tidak termasuk objek pajak yayasan. Ya, gitu. Dasarnya adalah selama dia tidak dikonsumsi, selama dia tidak menambah kekayaan, maka di situ tidak ada transaksinya. Nah, baru nanti kalau dana abadinya dipakai misalnya kan di sana dipakai untuk membangun. Nah, dana abadinya di sana dipakai membangun nih. Bentuknya masih masih dalam bentuk pembangunan infrastruktur misalnya kan. Nah, maka ya udah gunakan saja, tidak ada unsur pajak yang ada di sana kecuali pajak atas kontraktual dengan kontraktor atau perusahaan konstruksi yang membangun, yaitu PPH konstruksi nanti. Nah, gitu. Ya, terus begitu aja. Jadi jangan khawatir meskipun tidak ada penjelasan secara rinci terkait dengan dana abadi, dimunculkan dana abadi di sana itu tidak akan dikenakan PPH karena tidak memenuhi syarat atau definisi yang ada di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Begitu Pak Tony penjelasannya kurang lebihnya. Mudah-mudahan benar. Baik Pak. Jadi aman lah kalau yayasan pendidikan itu aman. Memang yayasan pendidikan itu sebisa mungkin pemerintah dalam hal ini mendorong salah satunya dengan memperbanyak fasilitas-fasilitas pajak gitu. Kira-kira begitu. Ruhnya begitu. Makanya kemudian diaturlah hal-hal yang sifatnya kemarin belum ada sekarang menjadi jelas gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan begitu benar-benar yayasan pendidikan ini memanfaatkan semua sumber dananya untuk memperluas akses pendidikan dan ya syukur-syukur mempermurah gitu ya. Karena sudah ada fasilitas perpajakan. Ya wallahualam seperti itulah. Ya. Baik Pak, ini ada informasi terkini yang masih hot juga terkait dengan insentif DTP, insentif pajak DTP bagi ada banyak sekali lembaga yang dapat memanfaatkannya, termasuk yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan. Jadi untuk merespon pandemi ini, pemerintah mengeluarkan fasilitas insentif pajak ditanggung pemerintah. Sejak tahun lalu itu PMK 86 tahun 2020 dan tahun 2021 ini diperbaharui melalui PMK 9 nomor PMK 9 2021. Jadi bagi wajib pajak yang berpenghasilan sebulan maksimal 16 juta ataupun setahun 200 juta bisa memanfaatkan fasilitas pajak DTP. Jadi itu berlaku untuk seluruh seluruh lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan. Jadi nanti bisa dicari, gampang sekali untuk mengajukan permohonannya, Bapak Ibu. Demikian.
Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Roy yang telah membersamai kita dan memberikan penjelasan dengan sangat baik, dengan jelas. Nah, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa dapat mengisi link evaluasi yang telah dikirimkan di dalam chat, kolom chat. Jadi nanti link evaluasi ini menjadi dasar bagi kami untuk memberikan sertifikat bagi peserta yang sudah mengikuti webinar pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, dan kami ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Roy Marvianto selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, sama-sama. Ya. Kemudian acara saya serahkan kepada MC, Mas Adit. Baik, terima kasih Bu. Tak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara. Mohon ya bagi teman-teman peserta webinar untuk mengisi link evaluasi yang telah saya kirimkan di chat Zoom ini. Dan juga saya ingin mengingatkan kembali bahwasanya tanggal 27 Februari 2021 pekan depan kita akan melaksanakan webinar kembali dengan tema pelaporan SPT tahunan UMKM dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan. Untuk posternya sendiri sudah saya posting juga tadi di chat ya. Baik. Mungkin peserta webinar ya Bapak, Ibu-Ibu mungkin bisa diaktifkan dulu ya videonya ya untuk sesi foto bersama. Boleh diaktifkan videonya? Oh ya, ada yang kameranya nggak bisa ya? Oke. Bagi teman-teman juga yang mau screenshot foto sesi foto bersama ini, mungkin bisa diganti dulu mode view-nya ke view mode gallery view yang ada di pojok kanan aplikasi Zoom-nya ya. Bisa diklik di situ. Nah. Oke. Yang lainnya, apakah kameranya bermasalah juga? Sudah ya? Nah, kita ambil sesi foto bersamanya. Mungkin teman-teman juga mau mengambil dengan cara klik, jika di tombol keyboard ya, keyboard komputer, klik print screen, langsung dipastekan saja ke aplikasi Paint. Setelah dipaste, kita sudah ya. Baiklah, dengan ini saya akhiri. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Roy dan juga Bu Ernima tadi dapat menambah wawasan kita semua terkait perpajakan.
Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Terima kasih. rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih Bu Ernima, saya pamit ya. Hai, monggo, silakan. Bu, ternyata ada pertanyaan di grup WA. Satu.